Halo teman-teman. Perkenalkan diri Mengando. Saya Rosamika Walemuna. Saya Sindian Laksana. Saya Priska Lydia Tabe. Kami dari kelompok 9 akan membawakan promosi kesehatan tentang diare. Selamat menyaksikan. Apakah teman-teman tahu apa itu diare? Diare adalah peningkatan frekuensi buang air besar yang cair atas dengan cair yang terjadi di dalam 3 kali sehari. Klasifikasi diare dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, diare akut yang terjadi selama 14 hari yang disebabkan oleh infeksi virus atau keracunan makanan. Yang kedua, diare persisten yang terjadi selama 14 hari sampai dengan 30 hari. Yang ketiga, diare kronis yang terjadi selama 30 hari. Berdasarkan penyebab, yang pertama infeksius, disebabkan oleh virus seperti rotavirus. Yang kedua, bakteri seperti Escherichia coli. Yang ketiga, oleh parasit. Yang kedua itu penyebabnya non-infeksius, disebabkan oleh intoleransi makanan, alergi obat-obatan, dan penyakit tertentu. Berdasarkan konsistensinya dan karakteristik kotoran. Yang pertama, diare osmotik terjadi ketika adanya zat yang tidak dapat diserap di usus. Yang kedua, diare sekretaris terjadi ketika usus menghasilkan terlalu banyak cairan. Yang ketiga, diare inflamasi ditandai dengan adanya darah atau lendir dalam kotoran sering disebabkan oleh infeksi atau penyakit transmisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda dan gejala penyakit diare. Yang pertama itu ada BAB encer, yang kedua ada sakit perut, yang ketiga ada kurangnya nafsu makan, yang keempat berat badan menurun, yang kelima ada rasa lemah dan letih, yang selanjutnya ada demam, dan yang terakhir ada dehidrasi. Yang selanjutnya, apa yang terjadi apabila kita terlambat menangani penyakit diare? Yang pertama itu seperti yang kita tahu ada dehidrasi. Dehidrasi itu sendiri adalah kekurangan cairan elektrolit dalam tubuh. Adapun tanda dan gejala dehidrasi, mulut dan bibir kering dan rasa haus yang berlebihan. Yang selanjutnya ada kekurangan elektrolit, malnutrisi, dan kelelahan yang ekstrem. Seperti yang kita tahu, kelelahan itu timbul akibat tubuh kekurangan cairan dan elektrolit. Yang terakhir ada komplikasi serius pada penyakit yang mendasari, seperti kita terkena diare itu akibat infeksi atau penyakit tertentu. Apa yang dilakukan untuk mencegah diare? Yang pertama, minum banyak cairan. Pastikan untuk mengganti cairan yang hilang dengan minum air, teh herbal, dan oralit. Hal ini penting untuk mencegah dehidrasi. Yang kedua, hindari makanan berat. Yang ketiga, hindari produk susu. Kadang produk susu dapat memperparah diare karena sensitivitas sementara terhadap laktosa. Yang keempat, istirahat. Beristirahatlah sebanyak mungkin agar tubuh bisa pulih. Yang kelima, minum obat-obatan anti diare. Dan yang terakhir, konsultasikan ke dokter jika diare berlangsung lebih dari 2-3 hari yang disertai dengan gejala serius seperti darah dalam tinja, demam tinggi, dan dehidrasi. Bagaimana cara mencegah diare? Yang pertama, jaga lingkungan rumah dan lingkungan sekitar Anda supaya tetap bersih. Yang kedua, hindari makan makanan yang mentah dan kotor. Yang ketiga, gunakan bahan makanan yang telah dicuci bersih. Yang keempat, hindari kontaminasi silang saat memasak. Yang kelima, waspadai makanan yang terlalu pedas. Dan yang keenam, cuci tangan sebelum makan menggunakan sabun di air yang mengalir. Ayo bersama-sama menjaga diri agar terhindar dari diare. Sekian dari kelompok kami.